Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kesehatan dan kesempatan kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan kita pengikut setia beliau. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, beberapa hari ini saya banyak keluar kota dalam rangka untuk kegiatan yang berkaitan dengan dakwah. Ternyata dakwah itu selain ada di masjid, di pesantren, itu ada dakwah sosial yang lebih besar di luar sana. Makanya kalau kita kalau kita baca Al-Quran, wa aqimus sholat, wa atuz zakat, itu banyak sekali. Aqimus sholat, wa amilus sholehat, itu dijamakan. Ternyata apabila kita selesai melakukan kegiatan-kegiatan pribadi kita, kegiatan-kegiatan ibadah kita sehari-hari, maka di luar sana banyak sekali. Waktu itu 24 jam. Kemarin atas inisiasi dari suatu perusahaan kita dikumpulkan, yaitu penggiat-penggiat sosial, khususnya juga yang berkaitan dengan beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu, itu dikumpulkan, informasi banyak. Ternyata dakwah itu tidak cukup hanya dengan lisan. Harus ada biaya besar berupa finansial untuk dakwah itu. Ya. Makanya di Islam itu ada zakat, ada infak, ada sodako. Itu ternyata itu yang banyak di Al-Quran itu lebih banyak disebutkan, digambarkan bahwa adalah suatu kegiatan melaksanakan suatu. Misalnya kata kerja itu yang banyak dilakukan di Al-Quran itu banyak tafsir mengatakan bahwa di Al-Quran itu banyak diungkap kata kerja, pekerjaan, kegiatan itu. Kemarin dibahas beberapa masalah ya, bahwa dakwah kita itu akan bisa terlaksana baik secara keagamaan atau secara sosial. Itu kalau ada beberapa hal, yaitu pertama adanya ulama. Kemarin kami, sebenarnya saya 2 hari di Malang di acara kegiatan itu, tapi saya izin. Kemudian kemarin ada pertemuan dengan MUI di Pendopo. Ternyata betul dakwah itu harus punya uang gitu. Kalau tidak punya uang nggak bisa. Kemarin tuh MUI dibiayai hanya sedikit, kalah dengan organisasi yang lainnya yang hanya 50 juta tidak cukup itu. Apabila kita mengadakan pertemuan 3 bulanan di MUI, macam-macam itu, kemarin disampaikan bahwa itu program kita, yaitu apalagi tahun politik ini, kita lihat bahwa ulama itu terpecah-pecah gitu, dibawa kepada situasi kondisi 23, 24 itu. Kita diskusi kemarin sebelum ada bupati, ternyata betul itu. Kemudian yang unik lagi, di MUI sering mengeluarkan fatwa halal, fatwa tentang permasalahan, tapi kita tidak bisa mengikuti, kita akan fatwa. Karena yang mengikuti itu adalah pihak umaroh. Ya, pihak umaroh. Di Bondowoso ini kemarin ada 2 hal yang dibahas untuk kehalalan itu. Pertama, di Tenggarang itu ada orang yang jualan dede itu. Itu sudah kita datangi, kita motivasi, kita kemudian sampaikan kepada dinas terkait, tapi sampai sekarang tetap jalan. Karena apa? Tidak dieksekusi sama umaroh. Kemudian ini ada lagi kemarin ada timbul lagi yang dibahas di MUI itu, yaitu tempat laundry ya. Karena di sini ada laundry besar di Taman Sari itu. Pak Kiai, berapa Kiai ya, termasuk yang bagian hukum itu ada yang ahli hadis, Syafi'i itu ke sana. Saya lihat sendiri itu baju yang campur kaduk gak karuan dari semacam sini dimasukkan jadi satu. Gitu.
tingkat kehalalan kenajisannya bisa didakdirkan. Itu kita mau memberi motivasi kepada masyarakat, kalau tidak pelaku usahanya itu diberi teguran atau gimana supaya sebagai kegiatan ekonomi yang konsumennya adalah umat Islam, hampir 90% umat Islam konsumennya itu. Kalau tidak dilakukan maka kenajisannya itu dibahas di MUI. Tapi kita lagi-lagi tidak bisa. Kemarin aja ada tempat permainan yang dibungkus dan perjudian, kemudian MUI juga menyarankan itu supaya itu perjudian itu. Tetapi begitu diskusi oleh jamaah Pak Slamet itu diserang itu. Ya, rumahnya disatroni itu. Nah, inilah makanya kekuatan dakwah kita, baik di organisasi apapun itu harus kuat. Kemudian perorangan pun harus kuat. Alhamdulillah kemarin saya di Malang itu ketemu dengan seorang dokter puskesmas. Dia seorang ibu ya, puskesmas itu keluarganya sudah mapan semua. Dia punya aset yang besar. Kemudian ada lembaga dakwah ya yang tetap berkaitan dengan Muhammadiyah, itu dibantu sampai 500 juta itu. Kenapa Bu? Iya karena kalau tidak ada uang 600 juta, lembaga ini tidak hidup, Pak Tony. Sehingga dia tanahnya dikasihkan, silakan tanah ini dijual untuk kegiatan dakwah satu lembaga di Probolinggo itu. Di Surabaya kemarin saya sempat ketemu dengan beberapa pengusaha, ternyata alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ada pengusaha-pengusaha yang itu ya nyoh gitu. Oh gitu gini nyoh gitu, nyoh itu. Dan mereka link itu ada di perorangan pengusaha-pengusaha yang begitu. Alhamdulillah. Kalau di Bondowoso itu yang ada yang banyak dibantu adalah anak-anak beasiswa. Saya kemudian karena saya sejak tahun 2015 mencoba membawa anak-anak beasiswa, alhamdulillah hampir 10 ya. Kemarin ditawari untuk fakultas kedokteran, karena saling memberi motivasi kemarin. Ayo kadernya mana, ayo orangnya mana, Bondowoso harus bisa ada yang di dokter gitu. Alhamdulillah kemarin ada informasi begini, gini caranya, gini kan cara. Oke gitu. Beasiswa itu ada dari perguruan tinggi, tapi untuk biaya hidup. Kemarin saya sempat hitung dengan teman-teman, biro biaya hidupnya Pak Tony. Sekian, hitung kalau kita hitung itu hampir per bulan 750 sampai 800 untuk tempat tinggal, untuk makannya. Beasiswa itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan tuh. Sehingga kita mencari orang-orang yang mau menjadi bapak asuh. Dan alhamdulillah ada beberapa teman, pengusaha yang langsung saya bantu minta rekeningnya anaknya. Dihubungi anaknya, kontak sehingga mereka merasa tidak dilepas itu. Menjadi bapak asuhnya itu. Baksonya yang untuk membiayai itu alhamdulillah berjalan. Memang ada dari sekitar berapa orang itu ada yang gagal tapi biasa. Semua saya tanya teman-teman yang kumpul di Malang itu gimana? Memang ada kegagalan dakwah itu ada gitu. Oleh sebab itu kadang-kadang saya berpikir kadang-kadang saya punya teman gitu yang pengusaha, dia bukan orang Muhammadiyah. Dia hanya tertarik pada program-program keumatan ini. Kemudian Ustadz, nggak tahu kok dipanggil Ustadz saya bantu dah. Seluruh biaya di luar universitas saya bantu. Itu ada di Jogja menawarkan juga, di Surabaya menawarkan juga, bahkan kemarin di UM Surakarta menawarkan juga orang-orang seperti itu. Alhamdulillah ada itu. Gitu. Kita hubungkan anak-anak kemudian jadi anak asuh beliau karena dengan itu, dan itulah kondisinya. Termasuk kepada dakwah sosial yang ada di masyarakat. Saya sering melihat ya kalau kita lihat di kota ya biasa aja. Kalau kita keluar sedikit ya, apalagi keluar sedikit dari sini ya ke jalan itu. Tadi malam saya jalan, ada tukang becak tuh. Dapat berapa? Ada kalau pagi itu orang-orang yang cari kerdus tuh, saya tanya, Pak sampai ngumpulkan tuh, saya seminggu Pak ini ngumpulkan plastik tuh, baru saya kirim ke Putut itu 1 kilonya itu cuma 1.000 plastik, bayangan 1.500, bayang berapa sebesar itu hanya dapat 25.000. Orang jualan bakso, orang jualan itu saya lihat, waduh,
Itu harus sekarang, mulai sekarang. Mari, bahkan saya kalau sekarang tuh kepikiran, apa boleh ya saya doa untuk kaya itu? Karena selama ini tidak banyak yang kita berikan, kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, tak banyak kita berikan harta kita kepada kegiatan itu. Sampai saya cenaknya ya, Pak itu zakatnya sebulan 1 juta. Pak itu zakatnya 1 bulan 1,5. Itu punya tanah dikasihkannya ini untuk perguruan tinggi dikasihkan 1 hektar itu. Kok cenaknya ya gitu. Kemarin teman saya, sahabat saya itu yang jadi kantor, dia memberikan tanahnya 1 hektar di Pacet itu kepada Ustadz Derdek itu ya, di mana Dedek ya, itu diberikan gitu. Itu saya serahkan Ustadz untuk kegiatan lembaga dakwah itu. Mari Bapak Ibu, sekecil apapun ya, apa yang kita punya di rumah itu, apa yang punya di rumah, jangan nunggu sisa. Kalau nunggu sisa itu susah. Kita sisihkan, insya Allah itu akan berkembang gitu. Jadi mari kita senyambang ini, sebentar lagi saya mungkin tanggal 12 sampai tanggal 6 saya di Jakarta, walaupun kegiatan organisasi politik, tapi saya manfaatkan, saya hanya sebagai undangan aja di Jakarta 5 hari. Saya sudah merancang, saya mau ke lembaga ini, saya ke teman saya sudah di Jakarta. Kemarin sahabat saya mau Jakarta ketemu aku kegiatan itu. Mari yang punya akses, mari kita manfaatkan. Untuk apa? Bisa untuk persikatan kita, bisa untuk tetangga kita, bisa untuk anak-anak di tempat kita yang berhadapan kita, dan orang-orang yang ada sekitar kita. Itu yang perlu disampaikan. Sekali lagi, dakwah itu perlu modal, dakwah itu perlu kuasaan, eksekusinya kuasaan. Bahkan kemarin diskusi, uang negara ini yang triliunan itu hanya dieksekusi, diberikan hanya pada 2 lembaga. Apa? Eksekutif sama legislatif. Di Bondowoso aja 1 orang eksekutif, legislatif itu dapat pokir 1 M itu. Tapi rasanya kok nggak ada ya. Gajinya 35 juta. Semua itu uang resmi dari negara disalurkan lewat legislator itu. Sudah dianggarkan begini, nggak dapat. Hanya untuk kepentingan yang mereka sendiri gitu. Oleh sebab itu, mari para jamaah kita mulai berpikir yang lebih luas, bahwa dakwah itu harus kita betul-betul kita kelola, kita dengan cara-cara yang konstitusional mesti ya. Kemudian kita mencari orang-orang yang mampu, orang-orang yang mau berdakwah itu. Dan jangan sampai sekarang ini, di Bondowoso ini kemarin resah. Para kiai di UM itu resah, gimana ya? Ini rebutan. Pesantren ini direbut partai A, direbut partai B. Itu susah. Pesantren ini sehingga apa? Muncul persaingan yang tidak sehat itu di dalam itu. Sebab itu kemarin rencana ini MUI akan mengadakan kegiatan pertemuan 50 ulama dan 50 umaroh, baik itu di lingkungan Muhammadiyah dan NU juga akan digunakan untuk berdiskusi dengan para umaroh. Saya usulkan lebih banyak dari semua unsur gitu. Sehingga apa? Sehingga situasi kondisi kita tidak terpecah belah. Susah ya. Kadang-kadang orang sudah berjuang, ini kemudian ada pihak-pihak yang memecah belah, memang sengaja itu. Sehingga dia lupa. Oh gitu. Kegiatan yang lainnya, maaf, dana-dana dari Timur Tengah itu banyak yang dimanfaatkan untuk kita, untuk umat Islam itu dalam bentuk-bentuk fisik, pesantren. Belum ada dana-dana disebut untuk kegiatan perekonomian. Sedang dana dari Barat, dari Asia Timur, dari Cina, Tiongkok, Jepang, Eropa, itu dimanfaatkan oleh mereka untuk kegiatan ekonomi. Sedikit sekali persentase NGO dari luar itu yang memanfaatkan untuk kegiatan sosial, jarang. Mereka ekonomi, menguasai ekonomi. Ya, gitu. Kita lihat mana panjang Jalan Ayani, Masri Ayani, semua kegiatan ekonomi dan yang punya mereka. Kita bukan ras ya, enggak, mereka. Ayo mari kita mulai sekarang sekecil apapun ya.
usaha kita, sekecil apapun kesempatan kita, sekecil apapun teman kita, sekecil apapun sahabat-sahabat kita, mari kita ajak untuk berpikir lebih luas tentang kegiatan dakwah ini. Karena apa? Islam itu akan sukses bila dakwahnya sukses. Kalau tidak dakwahnya sukses, habis kita. Kita tinggal aja melihat, ya, di negara-negara yang dulunya mayoritas Islam sekarang dikuasai oleh mereka. Mari kita kuatkan dakwah ini dengan segala macam cara, ya, di negara kita secara konstitusional bisa, secara pribadi, secara organisasi, mari sama-sama berjuang fastabiqul khairat untuk mengamankan dakwah ini, sehingga kalau dakwah itu aman, berhasil dengan segala strateginya, maka Islam akan tetap berkembang di sekitar kita, khususnya di Bondowoso atau di bumi Nusantara ini. Mohon maaf. Terima kasih apabila salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.